Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafari Maulana bersama rekan saya dari kelompok 5, yaitu saudari Nupriliana dan saudari Kak Amriatul Jannah. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas terkait anjak piutang. Mungkin nanti terkait pengertian dan mekanisme anjak piutang itu akan dijelaskan oleh saudari Nupriliana. Terus ada pihak dan jasa, fasilitas atau jenis itu akan dijelaskan oleh saya, dan yang terakhir itu terkait keuntungan anjak piutang itu akan dijelaskan oleh Kak Amriatul Jannah. Nah, sebelum kita lebih dalam memasuki pembahasannya, di sini kami sebagai pemateri minta maaf apabila ada penjelasan yang kurang, bahkan dari mekanisme pengerjaan makalah masih kurang, ada kekurangannya. Kami mohon maaf. Apalagi terkait pembahasan yang kami ambil itu dari referensi yang ada di Google Buku, bukan buku ya, akan tetapi Google Buku. Nah, mungkin saja di dalam Google Buku tersebut referensi yang kami dapatkan itu berkisaran pada tahun 2000, mungkin belasan, mungkin bahkan ada yang lebih lama dari bukunya daripada itu, sehingga memang pembahasan atau ilmu yang kami dapat ya yang ada di buku tersebut. Nah, terkait sudah direvisinya buku-buku terbaru sekarang yang membahas tentang perdagangan atau anjak piutang, itu sih kekurangannya. Mungkin saya takut di saat pembahasan itu adalah pembahasan yang lama, sehingga memang kami belum menemukan referensi terbaru dari perbankan atau anjak piutang seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada saudari Nopriliana. Waktu dan 4, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopriliana. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan pengertian anjak piutang dan juga mekanisme kegiatan anjak piutang. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu anjak piutang. Anjak piutang itu adalah suatu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan, serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Terus, perusahaan anjak piutang ini menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 strip KMK titik 03 strip 1988 tanggal 20 Desember 1988, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri. Dari definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwasannya anjak piutang adalah pemulihan atau penagihan utang berjangka pendek dari transaksi perdagangan, terus menata usahakan perjualan kredit, dan juga dia ini penagihan piutang perusahaan kredit. Yang bisa melakukan anjak piutang itu seperti bank, lembaga keuangan, non-bank, dan perusahaan dan pembiayaan yang berbentuk PT atau bisa kita sebut terkadang itu koperasi. Selanjutnya itu mekanisme kegiatan anjak piutang. Mekanisme anjak piutang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, selanjutnya itu mekanisme kegiatan anjak piutang. Mekanisme anjak piutang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama,
mekanisme kegiatan disclosed dan juga mekanisme undisclosed. Yang pertama, mekanisme kegiatan disclosed itu seperti perusahaan atau yang bisa kita sebut sebagai nasabah membutuhkan dana untuk membiayai kodrat usahanya. Kemudian perusahaan A ini meminjam dana kepada perusahaan B sebagai klien dalam jangka waktu 5 tahun. Terus sebelum nyampe 5 tahun nih, seperti jenjang 3 tahunnya tuh, perusahaan B membutuhkan dana untuk menutupi kegiatan perusahaannya atau kekurangan perusahaannya, sehingga untuk mengatasi kekurangan ini semua, perusahaan B ini menjual ke perusahaan dianjak piutang dan dibeli oleh anjak piutang ini sebesar 80% dari total piutang. Dan pada jatuh tempo itu, nasabah ini membayar utang 100% kepada anjak piutang tuh sebesar 100%. Selanjutnya tuh mekanisme undisclosed. Mekanisme undisclosed itu hampir sama dengan mekanisme kegiatan disclosed. Cuman perbedaannya itu terdapat pada perusahaan klien yang menagih hutang kepada debiturnya agar menjaga fair formation atau bonefisitasnya agar terjaga di mata editor. Sekian dari saya. Sehabis ini akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama yang telah menjelaskan terkait pengertian dan mekanisme dari anjak piutang itu sendiri. Di sini saya akan yang pertama, selanjutnya saya membahas terkait pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Adapun pihak yang terlibat dalam anjak piutang itu yang saya ketahui, yang saya dapatkan itu ada 3. Yang pertama ada kreditur, yang kedua ada debitur, dan yang ketiganya perusahaan anjak piutang. Baik, yang pertama adalah kreditur. Nah, kreditur ini ada siapa? Jadi kreditur adalah orang yang memiliki piutang atau memberikan piutang kepada si debitur itu dari kreditur. Terus yang kedua adalah debitur. Debitur ini siapa ya? Debitur nasabah dari si kreditur tersebut. Nah, jadi kalau kreditur yang memiliki piutang, sedangkan debitur kebalikannya. Jadi debitur ini orang yang memiliki hutang, sehingga debitur tersebut bisa membayarkannya ke kreditur gitu. Terus yang ketiga pastinya ada perusahaan anjak piutang. Nah, perusahaan anjak piutang ini siapa? Berarti perusahaan anjak piutang adalah perusahaan yang membeli piutang dari kreditur. Nah, jadi mekanismenya tadi sudah disampaikan oleh Saudari Nupriana bahwa apabila si kreditur tiba-tiba membutuhkan uang sebelum jatuh tempo pembayaran dari si debitur, maka si kreditur bisa menjual piutang kepada perusahaan anjak piutang. Maka dengan itu pihak-pihak yang terlibat yang saya dapatkan itu adalah 3. Yang pertama kreditur, yang kedua debitur, dan yang ketiga perusahaan anjak piutang. Seperti itu terkait sub pembahasan pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang gitu. Baik, selanjutnya adalah terkait jenis fasilitas atau jasa anjak piutang. Dikarenakan memang ada beberapa referensi yang saya baca terkait jenis fasilitas atau jasa anjak piutang ini memiliki redaksi yang berbeda saja, hanya redaksinya saja yang berbeda.
Mengapa saya katakan seperti itu? Karena yang pertama, di buku yang satu saya melihat itu disebutkan jenisnya adalah ini. Nah, sedangkan di buku lain disebutnya fasilitasnya isinya sama dengan jenis yang ada di buku satu ini. Nah, maka saya bilang antara jenis dan fasilitas itu mungkin hanya beda redaksi lah di dalam suatu referensi. Baik, saya masuk kepada yang pertama. Yang pertama itu adalah jenis berdasarkan tanggung jawab. Di sini ada dua. Ada with recourse, ada without recourse. Jadi with recourse itu adalah apabila si debitur tidak mampu membayar kewajibannya atau hutangnya, maka resiko tersebut yang memegang resiko tersebut adalah kreditur. Berarti kreditur yang berusaha untuk menagih si debitur untuk membayar hutangnya. Itu with recourse. Kalau without recourse ini kebalikannya. Without recourse-nya adalah misalnya debitur tidak mampu membayar kewajibannya atau hutangnya kepada anjak piutang. Nah, maka resiko tersebut yang bertanggung jawab adalah si anjak piutang tersebut. Jadi kreditur hanya menjual piutangnya, akan tetapi tidak menanggung terkait kemacetan pembayaran dari debitur kepada anjak piutang. Jadi resiko itu masih dipegang oleh siapa? Anjak piutang. Sedangkan yang pertama tadi yang resikonya ditanggung oleh kreditur, si penjual piutang. Sedangkan yang ini kebalikannya, yaitu yang menanggung segala risiko adalah perusahaan anjak piutang. Itu jenis berdasarkan tanggung jawab dari memang beberapa referensi yang saya baca. Yang pertama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis atau fasilitas dari anjak piutang berdasarkan pelanggan. Kalau tadi berdasarkan tanggung jawab, ini pelanggan. Yang pertama ada full service. Jadi full service itu anjak piutang memberikan seluruh fasilitasnya, baik pembiayaan non pembiayaan kepada si kreditur atau yang membayar atau yang menjual piutang, juga resiko. Jadi resiko yang ibaratnya tuh ditanggung juga sama anjak piutang gitu. Nah, mungkin teman-teman juga berpikir bahwa terus apa bedanya sama yang tadi tanggung jawab with recourse atau without recourse. Nah, makanya saya balik lagi bahwa setiap referensi itu memiliki redaksi kata yang berbeda, kan, tapi maksudnya tuh sama gitu. Terus yang kedua adalah recourse factoring, yang mana hampir seluruh fasilitas itu diberikan, akan tetapi resikonya yang nanggungnya tuh si kreditur. Kalau tadi full service itu resikonya si anjak piutang, sedangkan yang recourse factoring itu adalah yang menanggung risikonya adalah si kreditur gitu, yang memberikan utang kepada si debitur gitu. Nah, makanya saya bilang antara full service sama recourse factoring ini hampir sama dengan with recourse dan without recourse. Nah, karena referensi yang saya ambil berbeda, dari referensi yang berbeda, akan tetapi ya memiliki redaksi kata yang berbeda dengan maksud yang sama, seperti itu. Nah, terus adanya book factoring. Jadi book factoring itu memberikan jasa pembiayaan pada saat ibaratnya memberitahu terkait jatuh tempo. Nah, terkait book factoring itu memang saya belum tahu pasti gimana sih mekanismenya tuh. Mungkin nanti kita bakalan didiskusiin sama teman-teman juga, sama dosen mengampu kita juga terkait book factoring itu seperti apa sih gitu. Nah, terus ada maturity yang selanjutnya ada maturity factoring. Nah, maturity factoring ini memberikan jasa non pembiayaan, memberikan jasa non pembiayaan yang berisikan tentang pengawasan, terus pencatatan, pengawasan dari kredit. Nah, itu ibarat memberikan jasa non pembiayaan. Nah, terus yang selanjutnya adalah invoice discounting. Jadi invoice discounting itu sebutan dalam anjak piutang, yang mana pemberian atau fasilitas yang diberikan itu adalah non pembiayaan.
itu invoice discounting. Terus yang terakhir itu adanya payment advance. Jadi di situ itu adalah gini, si anjak piutang atau si kreditur akan mengajukan jasa pembiayaan kepada anjak piutang di saat jatuh tempo. Jadi si kreditur hutang kepada si debitur hutang kepada kreditur dengan jatuh tempo misalnya tanggal 2, akan tetapi si debitur belum mempunyai uang untuk membayar si kreditur pada tanggal 2, sehingga adanya kemacetan di dalam kreditur tersebut. Nah, di saat itulah si kreditur menjual piutangnya kepada anjing piutang, sehingga si kreditur mendapatkan pembiayaan dari anjing piutang, sedangkan kewajiban dari si debitur ini bayarnya kepada si anjing piutang gitu. Itu dari jenis berdasarkan pelanggan itu gitu. Baik, selanjutnya berdasarkan wilayah. Itu ada 2. Yang pertama ada domestic factoring dan international factoring. Mungkin ini adalah sesuatu hal yang sangat mudah kalian mengerti, karena memang dari katanya aja domestic factoring dan international factoring, yang mana domestic factoring ini anjing piutang yang beroperasi hanya di wilayah Indonesia, sedangkan internasional itu tidak hanya di Indonesia, akan tetapi pembiayaan ekspor atau impor gitu. Mungkin dari katanya saja teman-teman udah bisa mikir, internasional berarti yang berhubungan dengan negara lain gitu, sedangkan domestik yang memang hanya wilayah Indonesia saja, seperti itu. Baik, selanjutnya kita membahas terkait jasa yang ditawarkan oleh anjak piutang kepada si kreditur yang menjual piutangnya. Secara umum tuh memang di dalam anjak piutang tuh memiliki 2 jasa, yaitu jasa pembiayaan dan jasa non pembiayaan. Nah, maksud jasa pembiayaan ini apa? Jadi jasa pembiayaan ini adalah jadi anjing piutang tuh bayar di muka ke si kreditur yang menjual piutangnya gitu. Jadi memberikan jasa pembiayaan kepada si kreditur yang tadinya mungkin sebelum jatuh tempo si debitur ini adanya kekurangan dana di perusahaannya, sehingga si debitur ini menjual piutangnya kepada si anjak piutang. Nah, sehingga itu bayar di muka. Nah, dengan apa? Dengan kontrak yang memang disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu besarannya 6-80%. Nah, terus teman-teman misalnya bertanya, lah terus kok kenapa harus 60-80%? Nah, yang saya baca di situ memang dijelaskan 60-80%, akan tetapi kita balik lagi kepada kesepakatan antara kedua belah pihak terkait besaran penjualan piutang tersebut dari utang dari si debitur. Nah, itu yang saya mungkin sedikit bisa saya jelaskan. Kembali lagi bahwa mungkin nanti kita bisa diskusikan, karena memang saya nggak mau ngomong gimana ya, saya ngomong aja tanpa ada referensi juga saya takut gitu kan. Nah, jadi mungkin kita diskusikan kembali sama-sama sekaligus dengan dosen pengampu kita untuk meluruskan apa yang udah kelompok saya jelaskan. Mungkin ada kesalahan itu ya. Terus yang kedua, non pembiayaan. Nah, yang tadi saya juga katakan bahwa non pembiayaan ini adalah berarti berhubungan bukan dengan pembiayaan. Nah, itu. Contohnya apa? Jadi di situ tuh non pembiayaan jasa yang ditawarkan adalah pengawasan dari kredit. Nah, jadi misalnya gini, si debitur mempunyai hutang kepada si kreditur. Nah, sehingga si debitur ini nggak bisa bayar atau macet. Nah, dari proses mengkredit antara debitur dan kreditur itu bisa diawas oleh anjak piutang, seperti itu. Nah, juga pengawasan pencatatan mungkin itu sih pengawasan dan pencatatan terkait berjalannya kredit.
itu jasa yang ditawarkan anjak piutang yang disebut dengan non pembiayaan. Nah, mungkin cukup itu saja yang saya jelaskan terkait pihak yang terlibat, jenis atau fasilitas atau jasa dari anjak piutang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan terkait keuntungan dari anjak piutang. Dari saya cukup. Kita lanjut pada rekan saya selanjutnya. Silakan. Keuntungan anjak piutang. Keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut. 1. Bagi perusahaan anjak piutang, A. Memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. B. Membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditur dan debitur. C. Membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggaraan kredit. 2. Bagi kreditur atau klien, A. Mengurangi resiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya. B. Memperlancar kegiatan usaha. C. Dengan tagihannya piutang oleh perusahaan anjak piutang, kreditur dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. 3. Bagi debitur, memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Memakai anjak piutang ini, terdapat beberapa keuntungan yang bisa perusahaan Anda dapatkan. Misalnya, yang pertama, memperlancar cash flow dengan saat yang lebih singkat. Yang kedua, dapat jadi sumber pembiayaan yang lebih gampang, mengingat investor makin lebih gampang percaya pada beberapa piutang milikmu. Yang ketiga, proses yang lebih ringan karena penagihan akan dilaksanakan investor, sehingga Anda sebagai borrower tak perlu menghubungi payor supaya membayar piutangnya. Dan yang keempat, menunjukkan kesungguhan perusahaan dalam mengatur permasalahan piutang itu sehingga payor lebih responsif dalam memberi tanggapan dari kewajibannya.